Di sini saya berperan sebagai siswa. Halo, nama saya Fitri Damayanti, NPM 22538. Saya berperan sebagai guru BK atau konselor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Mbak Indah. Silakan duduk, Mbak Indah. Iya, Bu. Gimana kabarnya, Mbak Indah? Baik, Bu. Mungkin Mbak Indah kesini ada perlu hal apa? Saya mau melakukan proses konseling, Bu, tentang permasalahan yang saya alami. Oke, baik. Berarti Mbak Indah kan ingin melakukan proses konseling. Apakah sebelumnya Mbak Indah sudah pernah melaksanakan proses konseling? Belum pernah, Bu. Baik, jika belum, Ibu akan menjelaskan apa itu proses konseling agar Mbak Indah tahu proses konseling itu seperti apa. Proses konseling itu di mana ada bantuan profesional yang diberikan oleh guru BK untuk muridnya, untuk siswanya. Yang bantuan profesional itu juga di mana permasalahan anak atau permasalahan siswa bisa diutarakan di sini, bisa diutarakan kepada guru BK langsung. Dan proses konseling itu mempunyai beberapa asas, Mbak Indah. Karena Mbak Indah sebenarnya belum pernah melaksanakan proses konseling, jadi Ibu akan memberitahu proses konseling itu mempunyai asas-asas, di mana asas-asasnya itu ada yang bisa diketahui Mbak Indah ada 3, yaitu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, yang pertama tadi asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu dimana Mbak Indah nanti ketika Mbak Indah mengutarakan perasaan Mbak Indah, masalah Mbak Indah itu tidak akan keluar di mana-mana, dan yang tahu hanya Ibu dan Mbak Indah saja, dan akan secara rahasia tanpa ada orang yang mengetahui permasalahan Mbak Indah. Lalu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan seperti Mbak Indah datang ke sini tanpa adanya paksaan dari Ibu. Mbak Indah ingin sukarela, rela untuk menceritakan masalahnya Mbak Indah tanpa adanya paksaan gitu, kayak tadi udah. Lalu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan di mana Mbak Indah bisa terbuka tanpa adanya rasa takut, malu, ragu-ragu untuk bercerita gitu. Jadi Mbak Indah bisa terbuka saja, wadah itu apa yang mungkin Mbak Indah ingin utarakan, seperti itu. Apakah Mbak Indah sudah paham? Sudah, Bu. Saya sudah paham. Baik, jika Mbak Indah sudah paham, kalau Ibu boleh tahu apa permasalahan Mbak Indah yang ingin Mbak Indah sekali ceritakan kepada Ibu? Saya itu, Bu, saya orangnya kayak pemalu gitu, Bu. Jadi saya takut. Mbak Indah pemalu. Iya, Bu. Oke, baik. Kalau gitu, ini sebelum sesi intinya dimulai, Ibu ingin perjanjian waktu. Karena proses konseling itu juga ada perjanjian waktu agar waktu yang kita gunakan nanti tidak terbuang sia-sia. Jadi nanti kita selama 30 menit saja ya Mbak Indah ya, karena itu juga banyak murid-murid yang harus melakukan hal ya. Iya, Bu. Baik, jika Mbak Indah sudah mengerti, coba ceritakan saja Mbak Indah bagaimana Mbak Indah merasakan malu, dan mungkin Mbak Indah merasa malu itu sebabnya itu dikarenakan apa? Itu, Bu, kayak saya kan kalau di kelas kan suka kan diem gitu kan, Bu. Saya suka kayak menjauhi teman-teman saya. Jadi tuh saya kayak takut gitu, Bu. Apalagi kalau disuruh maju, terus disuruh kayak ngajak ngobrol duluan, itu saya tuh takut. Jadi saya lebih milih diem aja. Terus juga kadang teman-teman juga bilang saya tuh orangnya introvert gitu, Bu. Jadi Mbak Indah ini juga dikenal sebagai anak yang introvert. Iya. Berarti Mbak Indah ini seperti malu bertanya, malu menyapa, seperti itu ya Mbak Indah. Iya, Bu. Apa yang mungkin Mbak Indah lakukan ketika Mbak Indah dikatain seperti itu oleh teman-teman Mbak Indah? Saya diem aja, Bu. Saya kadang kayak langsung keluar kelas terus menyendiri gitu, Bu. Oke, kalau
Oke itu. Lalu ketika Mbak Indah ketika merasakan setelah diejek, terus Mbak Indah keluar kayak jadi apa yang Mbak Indah ingin luapkan dan apa yang Mbak Indah rasakan ketika Mbak Indah setelah keluar itu apa yang Mbak Indah rasakan? Saya sedih Bu, karena kayak teman-teman bilang kayak gitu, cuman juga saya juga kayak takut gitu kalau seandainya pengen apa sih kayak ngelak gitu loh Bu, kayak mau bicara juga gitu, saya juga takut. Jadi Mbak Indah memang masalah pribadi yang dominan ke introvert sekali ya Mbak Indah. Iya Bu. Iya, kalau begitu apakah Mbak Indah pernah merasa ingin keluar dari hal tersebut, dan Mbak Indah apakah ingin mempunyai rasa bisa seperti anak yang lain, apakah ingin menjadi seorang extrovert atau memang punya pendirian ingin menjadi introvert? Saya pengen banget Bu, kayak misal main sama teman-teman atau kumpul sama teman-teman saat jam istirahat seperti itu Bu. Jadi saya juga kayak nggak mau kayak gini terus gitu Bu. Itu berarti itu ada kemauan ya Mbak Indah. Mbak Indah mempunyai kemauan sendiri untuk keluar dari hal tersebut. Ketika Mbak Indah menyendiri, itu yang dirasakan Mbak Indah ingin ketika Mbak Indah dikatain, yang Mbak Indah ingin menyendiri, yang Mbak Indah rasain itu seperti apa gitu dalam hati Mbak Indah? Saya kayak itu sih Bu, pengen ikut langsung gabung, pengen ngajak ngobrol kayak gitu Bu. Cuman saya kayak nggak berani gitu, saya takut gitu. Saya juga malu kalau berteman sama teman-teman. Apa Mbak Indah pernah merasakan stres? Pernah Bu, kayak stres gitu loh, kayak mikir kapan sih saya bisa keluar dari zona introvert ini gitu. Jadi Mbak Indah sendiri punya kemauan, tetapi rasa malu Mbak Indah sangat besar karena Mbak Indah nggak bisa ingin keluar dari zona tersebut, tetapi rasa malu Mbak Indah ini sangat besar ya Mbak Indah. Jadi Mbak Indah belum bisa merasakan keluar dari itu. Apakah pernah Mbak Indah mencoba untuk menyapa temannya Mbak Indah? Apakah Mbak Indah pernah mencobanya sebelum Mbak Indah sampai harus sekedar itu? Belum pernah Bu, dari awal kelas 10 sampai kelas 11 ini saya belum pernah nyapa temanku. Kayak ya udah, saya kan kadang itu tapi berangkatnya pagi gitu, pagi banget, belum ada teman-teman gitu. Terus ya udah duduk saya juga di belakang gitu. Gitu. Jadi ini masalah yang memang sangat perlu ya Mbak Indah, perlu untuk dilihat gitu. Kalau Mbak Indah merasakan hal seperti itu, seharusnya Mbak Indah bisa lebih terbuka saja Mbak Indah. Coba Mbak Indah di kelas apakah ada teman, apakah Mbak Indah punya teman gitu, 1 atau 2 orang untuk bersama Mbak Indah? Nggak ada Bu, saya sering sendiri kalau di kelas. Jadi Mbak Indah, jiwanya Mbak Indah ini sangat butuh bantuan ya, butuh panutan, karena dimana Mbak Indah ini untuk bergabung ke teman saja rasanya sangat takut gitu Mbak Indah. Coba kalau tadi kan Mbak Indah sebelumnya belum pernah ya Mbak Indah untuk menyapa itu, coba saja Mbak Indah kalau untuk menyapa teman-temannya, untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa merefleksi hatinya Mbak Indah sendiri, untuk bisa terbuka. Coba Mbak Indah keluar dari dunia tersebut dengan cara apa yang Mbak Indah sukai, Mbak Indah lakukan gitu. Apakah Mbak Indah di sekolah juga pernah mengikuti ekstrakurikuler? Enggak pernah Bu, dulu awalnya pernah, cuman karena saya kayak malu gitu, terus jadi saya kayak nggak melanjutin gitu, langsung keluar. Jadi Mbak Indah ini pernah ingin mengikuti ekstrakurikuler tapi takut juga. Iya Bu.
Nah, saran ibu kalau yang ibu rasakan, ibu ingin Mbak Indah ini untuk bisa terbuka kembali, bisa bisa bergabung dengan teman-temannya, itu harusnya Mbak Indah juga bisa memberanikan diri untuk mengikuti ekstrakurikuler yang mungkin Mbak Indah sukai gitu. Mbak Indah harus bisa mencobanya, karena ketika Mbak Indah tidak mencoba hal tersebut, Mbak Indah juga nggak akan pernah bisa merasakan tingkat dimana Mbak Indah akan lebih baik gitu. Jadi kalau Mbak Indah tidak memberanikan diri sedikit demi sedikit, Mbak Indah juga akan tidak ada peningkatan sama sekali. Iya Bu. Oke, baik. Coba saja mengikuti ekstrakurikuler yang Mbak Indah sukai, atau mungkin mengajak teman di kelas. Gimana Mbak Indah suka pelajaran apa mungkin? Saya suka pelajaran itu Bu, sejarah Bu. Oke, sejarah ya. Iya Bu. Nah, ketika Mbak Indah suka sejarah, mungkin ada teman yang mungkin lebih suka sejarah juga. Mbak Indah bisa ajak teman, bisa sharing sama pelajaran tersebut kayak gitu. Atau ada pelajaran yang mungkin kurang disukai sama Mbak Indah? Ada Bu, ekonomi. Itu Mbak Indah sulit atau gimana? Saya nggak paham Bu. Saat pelajaran ekonomi juga saya kayak ya udah mendengarkan saja gitu. Terus nilai saya juga jelek di ekonomi. Nah, itu mungkin bisa Mbak Indah kolaborasi dengan guru, atau mungkin bisa dengan teman-teman Mbak Indah yang lebih bisa paham dengan materi tersebut. Jadi Mbak Indah bisa belajar bareng dan mungkin bisa saling bercerita, bisa sharing gimana rasanya gitu, gimana caranya memahami pelajaran. Jadi Mbak Indah bisa mengeluarkan zona tersebut gitu, bisa keluar dari zona yang introvert gitu Mbak Indah. Baik, menurut Ibu, permasalahan Mbak Indah ini cocok dengan teknik miracle fashion, di mana Mbak Indah ini bisa membayangkan adanya keajaiban, di mana Mbak Indah nanti malam Mbak Indah tertidur mimpi adanya keajaiban kalau Mbak Indah ini bisa menyapa teman-temannya, tidak malu bertanya, dan Mbak Indah keluar dari rasa ketika Mbak Indah menyendiri. Sekarang Mbak Indah punya teman banyak, bisa menyapa, bisa diterima banyak orang. Dan ketika Mbak Indah setelah itu bangun tidur, Mbak Indah merasakan benar-benar, oh ternyata saya harus seperti itu. Coba Mbak Indah. Saya pasti sangat senang Bu untuk bertemu orang-orang, dan saya juga nggak akan malu lagi saat menyapa orang-orang Bu. Nah, mungkin ketika Mbak Indah berpikir mimpi Mbak Indah dan keajaiban itu datang, itu adalah sebuah di mana Mbak Indah bisa keluar dari zona tersebut kayak gitu. Iya Bu. Jadi coba bayangkan saja, dan siapa tahu nanti malam bisa itu terjadi gitu. Keajaiban terjadi, dimana Mbak Indah bagiannya bisa merasakan perubahan gitu. Iya Bu, saya juga mulai sekarang saya akan mencoba untuk menyapa orang gitu Bu, biar tidak malu lagi. Gimana perasaan Mbak Indah ketika coba Mbak Indah buktikan kalau Mbak Indah itu mendapatkan keajaiban tersebut? Saya senang Bu, saya pasti senang banget. Saya juga pasti akan punya banyak teman, terus juga saya akan mencoba maju ke depan untuk kayak menjawab pertanyaan guru seperti itu Bu. Jadi saya nggak akan malu lagi. Oke. Ketika coba bayangin juga, ketika Mbak Indah itu besoknya sudah mulai menyapa orang, bagaimana perasaan teman-teman Mbak Indah? Pasti juga akan senang, terus juga nggak akan itu Bu, kayak ngomongin saya kalau saya ini pemalu gitu Bu. Pasti juga teman-teman bakalan ngajak saya kayak mau pergi bareng saat pulang sekolah gitu Bu. Nah, itu kan hal yang pastinya membuat teman-teman Mbak Indah akan terkejut dengan perubahan yang Mbak Indah seperti itu. Kalau ketika Mbak Indah nanti bisa datang ke sekolah untuk menyapa teman-temannya, dan apa yang Mbak Indah lakuin setelah itu? Saya menyapa teman saya juga Bu,
terus juga kayak ngobrol gitu, terus mungkin saya juga akan duduk di depan gitu Bu, nggak di belakang lagi. Saya juga akan berbaur sama teman-teman kelas saya Bu. Nah, itu langkah yang baik untuk Mbak Indah nantinya agar Mbak Indah juga bisa memberanikan diri untuk melakukan hal yang nanti Mbak Indah akan coba, dan itu suatu hal yang baik, suatu hal yang keinginan Mbak Indah yang sangat baik yang bisa nanti akhirnya juga pasti sedikit demi sedikit juga pasti akan bisa keluar dari zona tersebut. Iya Bu, saya akan mencoba saran dari Ibu dan mulai menyapa teman saya duluan Bu. Saya sangat senang sekali karena sudah bisa mengungkapkan kayak permasalahan saya yang sedang saya alami ini kepada Ibu. Ya, kalau di mana ada guru yang menerangkan apa yang Mbak Indah lakuin. Kalau biasanya itu sih Bu, biasanya saya kayak cuman diem aja gitu, tetapi setelah ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan guru. Kalau guru itu memberikan pertanyaan, saya akan mencoba menjawab pertanyaan gurunya gitu. Dan coba saja kalau memang Mbak Indah kurang paham terhadap pelajaran yang diterangkan oleh guru, Mbak Indah bisa apa? Bertanya Bu. Nah, itu bagus sekali dan peningkatan yang sangat bagus untuk Mbak Indah. Itu Ibu akan memberikan sedikit refleksi di mana agar Mbak Indah lebih tenang, lebih nyaman, dan semoga Mbak Indah besoknya, keesokan harinya Mbak Indah bisa melakukan hal tersebut. Coba Mbak Indah tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, pejamkan mata, dan bayangkan Mbak Indah ini bisa menyapa teman-teman Mbak Indah lagi, bisa bertanya kepada guru, bisa mengikuti ekstrakurikuler yang Mbak Indah sukai, seperti itu. Bayangkan. Oke, setelah Mbak Indah bayangkan buka matanya, bagaimana coba Mbak Indah merasakan perasaan Mbak Indah setelah melakukan hal tersebut? Saya lebih lega Bu, lebih lega setelah refleksi ini. Saya juga semangat lagi untuk nantinya masuk kelas. Saya akan mencoba untuk menyapa guru atau teman kelas, sama mencoba untuk itu Bu, kayak bertanya gitu kalau seandainya nggak paham sama materi yang diberikan guru. Baik, semoga dan setelah ini semoga Mbak Indah bisa lebih bisa bergaul, bisa tidak malu, bisa keluar dari zona yang tadi ya, yang kurang baik, menyendiri, buang rasa itu semuanya, agar Mbak Indah bisa lebih mendekatkan diri juga pada teman-teman, bisa jadi teman-temannya itu pastinya akan senang terhadap Mbak Indah, perubahannya Mbak Indah. Wah, punya teman yang memang ternyata Mbak Indah juga bisa seperti itu. Iya Bu. Gimana Mbak Indah? Saya senang Bu, saya sudah lega, sudah mengutarakan isi hati saya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Baik, sama-sama Mbak Indah. Yang terakhir, Ibu ingin kita simpulkan bareng-bareng ketika Mbak Indah tadi merasa menyendiri, merasa malu sampai datang ke sini. Bagaimana perasaan Mbak Indah setelah melakukan refleksi, setelah melakukan proses konseling dan mendapatkan technical question yang Ibu berikan? Bagaimana perasaan yang Mbak Indah? Apakah Mbak Indah jauh lebih baik atau mungkin gimana Mbak Indah? Saya jauh lebih baik dulu, apalagi tadi dengan menggunakan teknik miracle question, saya juga sudah bisa membayangkan apa yang akan saya lakukan nantinya biar saya nggak jadi pemalu lagi gitu Bu. Baik, berarti kemajuan itu merupakan hal yang bagus untuk Mbak Indah. Setelah ini semoga Mbak Indah bisa sukses, Mbak Indah bisa keluar dari hal tersebut, dan Mbak Indah bisa menjadi yang lebih baik. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu atas konsultasi konseling ini Bu. Baik Mbak Indah, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Saya balik ke kelas lagi. Ya. Permisi Bu.
Calon psikolog mempersembahkan 12 tips untuk mengatasi dan menghilangkan sifat pemalu. Apakah kamu sering merasa kesulitan ketika bertemu dengan orang yang baru? Atau mungkin, apakah kamu sering menolak ajakan dari orang lain? Jika kamu menjawab iya, maka bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar, kamu merupakan individu yang pemalu. Rasa malu adalah ketika kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di kepalamu untuk menilai dirimu sendiri berdasarkan pendapat atau opini orang lain. Selain itu, kamu juga terus-menerus mencoba untuk mencari tahu bagaimana kamu harus bertindak dan berperilaku di dalam berbagai situasi. Dalam video kali ini, calon psikolog akan membagikan tips-tips yang dapat kamu gunakan untuk mengatasi dan menghilangkan sifat pemalu, sehingga kedepannya kamu bisa menjadi lebih percaya diri dalam menjalani hidup. Berikut adalah ke-12 tips tersebut. Nomor 1, terimalah dirimu apa adanya. Jika kamu selalu berusaha keras atau memaksakan dirimu untuk masuk ke dalam sebuah lingkungan yang tidak kompatibel denganmu, kamu hanya akan melelahkan dirimu sendiri. Harus kamu sadari bahwa tidak semua orang akan menyukaimu dan itu bukanlah sebuah masalah. Tidak hanya dirimu, setiap orang pastinya memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing dan pernah mengalami saat-saat di mana mereka merasa insecure dan rendah diri. Jadi, jika kamu menerima dirimu apa adanya, segala sesuatunya pasti akan menjadi lebih mudah untukmu. Nomor 2, jadilah lebih sadar diri. Kalau kamu ingin mengatasi rasa malu dan kecemasan sosialmu, kamu harus memahami bahwa kebanyakan orang tidak hanya mempusatkan perhatiannya hanya kepada dirimu saja. Justru sebaliknya, mayoritas dari mereka terlalu sibuk melihat dan memikirkan diri mereka sendiri. Ketika kamu berada di keramaian atau di sekitar banyak orang, lihatlah ke dalam dirimu sendiri dan perhatikan pikiranmu. Dengan menerima rasa malumu, kamu dapat mengurangi kecemasanmu yang pada akhirnya akan membantumu merasa lebih rileks. Setelah kamu menanamkan kesadaran diri, kamu akan berkembang dan semakin mampu untuk mengatasi rasa malumu. Nomor 3, rangkul dan cintailah kekuatanmu. Untuk mendapatkan kepercayaan diri serta harga diri yang lebih tinggi, carilah sesuatu yang kamu sukai dan juga kamu kuasai. Berfokus melakukan hal ini dapat membantumu dalam mengatasi rasa malu. Selain itu, pikirkan juga tentang apa-apa saja yang menjadi kekuatanmu dan bagaimana hal tersebut dapat memberikanmu keunggulan dibandingkan orang lain. Mengetahui fakta bahwa kamu memiliki beberapa kualitas unik yang tidak dimiliki orang lain bisa meningkatkan kepercayaan diri dan juga membantumu menerima dirimu dengan sepenuh hati. Nomor 4, perhatikan penampilanmu. Memerhatikan penampilan dengan cara lebih rajin merawat diri sendiri benar-benar terbukti dapat meningkatkan kepercayaan dirimu. Melakukan hal-hal kecil seperti lebih rutin mandi, mengatur gaya rambut agar tetap rapi, dan menjaga ketegapan postur tubuh bisa membuat perbedaan yang signifikan tentang apa yang kamu rasakan terhadap dirimu sendiri. Selain itu, ketika kamu berpakaian rapi dan memiliki kebersihan pribadi yang baik, kamu pasti akan merasa terkejut dan merasa jauh lebih oke dari sebelumnya. Dengan kepercayaan diri yang meningkat ini, kamu tidak akan lagi takut untuk bertemu orang baru dan memulai percakapan dengan mereka. Nomor 5, sering-seringlah latihan berbicara. Tips yang satu ini sangatlah penting, karena pada dasarnya, jika kamu tidak mulai berbicara dengan orang lain, kamu tidak akan pernah berhenti menjadi seorang yang pemalu dan canggung. Dari waktu ke waktu, cobalah untuk lebih aktif berkomunikasi dan seringlah berlatih untuk berbicara lebih terbuka dengan teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Beranikan dirimu dan mulailah berinteraksi dengan orang-orang di restoran, halte bus, bioskop atau dimanapun kamu berada dengan cara mendekati mereka dan menginisiasi percakapan. Selain membantu mengatasi ketakutanmu dalam berbicara dengan orang lain, melakukan demikian akan memberimu kesempatan untuk bertemu dan mengenal orang baru. Nomor 6, mulailah fokus pada lawan bicaramu. Individu yang pemalu sering merasa bahwa mereka harus selalu membahas topik yang menarik untuk dibicarakan dengan orang lain, tetapi sebenarnya hal ini tidaklah benar. Lain kali, ketika kamu sedang berada dalam percakapan, cobalah untuk lebih fokus pada lawan bicaramu. Melakukan demikian akan membantu mengalihkan pikiranmu dari rasa malu. Orang-orang selalu suka berkomunikasi dengan lawan bicara yang tampaknya tertarik dengan apa yang mereka katakan, jadi, ajukanlah banyak pertanyaan dan tunjukkan minat yang sungguh-sungguh. Tanpa disadari, kamu akan tenggelam dalam percakapan yang berlangsung dan benar-benar melupakan rasa malumu. Nomor 7, tarik napas dalam-dalam.
Ketika kamu berada di sekitar orang baru, rasa cemas dan gugup pasti langsung menyerang dirimu. Lain waktu, saat kamu merasa seperti itu, pergilah ke kamar kecil atau tempat yang sepi, lalu tutuplah matamu dan mulailah untuk menarik serta menghembuskan napas secara perlahan. Lakukan ini selama beberapa menit untuk membantumu merasa tenang dan santai. Nomor 8. Lemaskan otot-ototmu saat merasa cemas. Merilekskan otot-ototmu adalah cara lain yang efektif untuk menghadapi kecemasanmu. Kamu dapat melakukan ini dengan memusatkan perhatian pada bagian tertentu dari tubuhmu, lalu kencangkan otot tersebut selama beberapa menit dan kemudian lepaskan secara perlahan-lahan. Mulailah dari jari-jari kakimu dan kemudian naik secara bertahap ke tubuh bagian atas. Pada saat yang sama, kamu juga bisa menarik napasmu dalam-dalam. Nomor 9. Perbanyak kontak mata dengan orang lain. Melakukan kontak mata adalah salah satu tips terbaik untuk membangun kepercayaan diri yang bisa kamu lakukan. Kontak mata langsung dapat membantumu dalam menciptakan hubungan yang lebih emosional dan bermakna dengan orang lain. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa di dalam sebuah kelompok, individu yang paling sedikit dilihat orang lain adalah individu yang paling jarang berinteraksi? Semakin banyak kontak mata yang kamu lakukan, semakin kamu terkesan tertarik dengan percakapan yang berlangsung dan ini membuat orang lain merasa nyaman. Nomor 10. Fokuslah pada momen yang sedang berlangsung. Ketika kamu berfokus pada momen masa kini, kamu bisa mencegah dirimu untuk melamun atau memikirkan hal-hal yang tidak relevan saat berada di dalam sebuah percakapan. Lain waktu, kalau kamu sedang berkomunikasi dengan orang lain, fokuslah untuk mendengarkan apa yang dibicarakan serta setiap kata yang diucapkannya. Jika kamu benar-benar terserap oleh apa yang dibicarakan orang lain, maka secara otomatis kamu akan mengalihkan fokus dari rasa malumu. Nomor 11. Tirulah interaksi orang lain. Saat kamu merasa kesulitan berinteraksi dengan seseorang dan merasa tegang, cobalah untuk menirunya. Maksudnya, janganlah meniru semua hal yang dia lakukan, tetapi, tirulah postur dan nada bicaranya. Melakukan demikian dapat secara alami memberikan kesan bahwa kamu menikmati percakapan dan memahami apa yang dikatakan lawan bicaramu. Nomor 12. Mulailah mengatakan iya daripada tidak. Ketahuilah bahwa setiap kali kamu berkata tidak, kamu menciptakan sebuah penghalang dan menutup semua pintu yang ada. Ketika kamu terus mengatakan tidak, kamu kehilangan kesempatan untuk bertemu orang baru serta peluang untuk menjelajahi situasi yang baru. Daripada selalu menolak atau berkata tidak terhadap segala sesuatu, berikan dirimu kesempatan dan mulailah mengatakan iya. Melakukan ini akan memungkinkanmu untuk berada di sekitar orang-orang dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki minat yang sama denganmu. Jika kamu terus-menerus menempatkan dirimu di sekitar orang-orang, kamu akan segera terbiasa dan pada akhirnya, kamu akan berhenti menjadi individu yang pemalu dan pendiam. Dengan mengimplementasikan 12 tips untuk mengatasi dan menghilangkan sifat pemalu ini setiap hari, kamu bisa secara perlahan menjadi pribadi yang lebih percaya diri sampai di titik di mana kamu berani menunjukkan dirimu di depan umum tanpa takut dihakimi orang lain. Permisi, Bu. Oh iya, silakan masuk Mbak Indah. Iya. Iya. Gimana Mbak Indah kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik. Oke. Jadi Mbak Indah kesini ada apa ya? Itu Bu mau kayak konsultasi lagi lebih lanjut gitu. Kan kemarin kan udah kan, Bu. Cuman pengen itu aja, pengen apa kayak apa ya? Kayak masih merasa gitu. Iya, masih merasa gitu, Bu. Jadi saya pengen konsultasi lagi ke Ibu. Oh iya. Oke. Dari konseling yang kedua kemarin, konseling online yang sudah Ibu dan Mbak Indah lakukan tersebut itu, apakah ada hasilnya dan apakah Mbak Indah sudah melihat video yang sudah Ibu berikan? Sudah, Bu, saya sudah melihat videonya dan juga saya sudah mempraktekkan kayak yang di video gitu kan, itu kayak contohnya disuruh ngapain gitu. Saya juga udah mempraktekkan, cuman mungkin ada beberapa yang saya masih kurang percaya diri untuk melakukannya. Baik. Ketika Mbak Indah kemarin setelah melakukan konseling kedua, bagaimana perasaan Mbak Indah? Apakah sudah merasa refleksinya sudah merasa reda, perasaannya juga mungkin merasa jauh lebih baik, atau mungkin masih ada rasa yang masih harus dituntaskan?
Masih itu Bu, masih ada rasa yang harus dituntaskan. Iya, perlu bimbingan dari ibu. Makanya saya kesini untuk sesi konseling berikutnya lagi. Baik, jadi setelah kemarin kan selama konseling ke-1 dan ke-2 mungkin Mbak Indah di sini ingin intinya aja ya Mbak ya. Jadi kita kesini kan mungkin Mbak Indah kesini itu kan pasti mungkin masih ada rasa di mana Mbak Indah punya rasa malunya masih, dan mungkin waktu Mbak Indah di kelas juga mungkin masih takut, dan Mbak Indah memutuskan untuk datang ke sini. Iya. Kalau begitu kita melakukan sesi konseling yang selanjutnya, yang ketiga, agar Mbak Indah juga mungkin lebih lega dan mungkin bisa mengurangi rasa malunya lagi. Iya. Ya, baik. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya, apakah Mbak Indah masih mengingat waktu konseling pertama itu bagaimana perasaannya Mbak Indah? Pas pertama kali itu masih rada takut sama kurang percaya diri gitu Bu, pas melakukan konseling yang pertama. Tapi kemarin juga masih sudah jauh lebih baik kan? Iya Bu, sudah jauh lebih baik. Cuman kadang kayak rasa kurang percaya dirinya itu tiba-tiba ada gitu. Terus saya tapi setelah konsultasi online itu udah mendingan gitu. Terus cuman kalau ini agar bisa menuntaskan aja gitu sih. Iya. Mungkin kalau untuk menuntaskan kan pastinya juga itu kemungkinan juga 50-50 ya Mbak Indah. Jadi kan itu juga tergantung dari Mbak Indahnya sendiri. Bagaimana Mbak Indah menyikapi saat nanti Mbak Indah bertemu orang-orang baru, bertemu teman-teman mungkin, dan maju di depan kelas, itu kan juga tergantung sama Mbak Indahnya sendiri. Karena kan Ibu di sini hanya memberikan refleksi, dimana Mbak Indah juga agar bisa lebih meredakan, lebih menghilangkan sedikit demi sedikit. Tapi kan yang bisa menyelesaikan itu sendiri itu kan Mbak Indah sendiri gitu. Jadi Ibu cuman ingin di sini akan membantu Mbak Indah untuk Mbak Indah biar plong. Mungkin Mbak Indah dari setelah melakukan konseling kedua, apakah Mbak Indah punya kejadian yang bikin Mbak Indah muncul lagi rasa malu itu? Ada Bu, kayak kan kemarin sebelum kesini hari Kamis kayaknya kan itu kan sekolah kan Bu. Nah, itu juga kayak pas disuruh maju gitu loh Bu. Nah saya tuh masih kurang percaya diri gitu Bu. Cuman kalau soal teman-teman gitu saya sudah membiasakan diri untuk mulai bergabung sama teman-teman gitu. Itu hal yang mungkin bagus sekali ketika Mbak Indah untuk memberanikan diri walaupun masih ada rasa malu dan rasa takutnya. Iya Bu. Percaya diri itu terlihat bahwa kalau Mbak Indah sendiri itu bisa yakin. Kalau Mbak Indah sendiri nggak bisa yakin dengan diri Mbak Indah sendiri, rasa malu itu akan timbul. Jadi dimana kalau Mbak Indah nanti bertemu teman-teman, Mbak Indah harus bisa berusaha lagi gitu kan. Dari awalnya Mbak Indah sudah berusaha kayak seperti ini, harusnya lebih lagi gitu. Nah, ketika Mbak Indah melakukan hal-hal yang Mbak Indah sukai, itu kan juga bisa meredakan Mbak Indah untuk menghilangkan rasa kurang percaya diri, dimana Mbak Indah bisa melakukan hobi-hobi yang mungkin Mbak Indah sukai. Nah, ketika kejadian itu apakah masih melukai Mbak Indah sendiri, atau mungkin sekarang sudah tidak melukai diri Mbak Indah, atau masih? Enggak sih Bu, cuman kayak takut aja gitu rasanya, takut kalau maju ke depan gitu. Masih ada rasa takut sedikit. Berarti masih rasa malu itu masih, cuman Mbak Indah sekarang sudah mulai memberanikan diri. Iya. Nah, itu jauh lebih baik, dan Mbak Indah bisa membayangkan nanti kalau di rumah atau besoknya sekolah malamnya itu Mbak Indah coba bayangkan sendiri, membayangkan bahwa Mbak Indah nanti ada keajaiban di mana Mbak Indah itu bisa lebih happy, bisa lebih memberanikan diri dan rasa percaya diri Mbak Indah yang lebih pas waktu nanti Mbak Indah maju ke depan, dan Mbak Indah
bisa dilihatkan oleh teman-temannya bahwa Mbak Indah ini sudah jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya betul. Nah, mungkin Mbak Indah kemarin sudah melakukan hal apa yang bisa Mbak Indah untuk mengurangi rasa percaya diri? Itu sih Bu, saya berani kayak pergi sendiri gitu kan, biasanya kan saya nggak berani kan Bu. Terus juga yang dari video itu kan disuruh melakukan kayak hobi baru. Nah saya mencoba hobi baru dengan lari gitu sendiri, dan itu juga saya nggak takut gitu. Cuman kalau kayak di kelas itu masih agak takut gitu ya Bu, mungkin karena gara-gara ada yang saya kenal, jadi saya punya rasa kurang percaya diri. Jadi kayak kalau sama orang baru sudah kelihatan kalau udah mulai lebih baik. Iya. Tapi kalau di kelas masih kurang rasa percaya dirinya. Iya gitu. Bu. Nah, kalau di kelas itu dari teman Mbak ini, apakah sudah ada teman yang selalu meningkatkan rasanya Mbak Indah itu? Sudah ada Bu, saya kan sudah itu kan Bu, kayak coba berteman sama teman-teman gitu, udah ada gitu, udah ada. Terus juga sering ke kantin bareng, sering kayak ke jalan-jalan ke lingkungan sekolah bareng gitu. Ya itu kan temennya Mbak Indah itu kan jadi patokan Mbak Indah nanti ketika kalau Mbak Indah maju ke depan, coba memberanikan diri untuk kalau masih rasa tiba-tiba rasa takut itu tiba kayak datang muncul sendiri, itu Mbak Indah bisa lihat ke temennya Mbak Indah yang biasanya Mbak Indah ngobrol, agar Mbak Indah bisa lebih pede gitu, lebih berani gitu. Kalau Mbak Indah melihat teman-teman yang Mbak Indah kenal tapi tidak dekat kan biasanya itu kan muncul ya, jadi menjadi takut gitu. Nah, kalau menurut Ibu, Mbak Indah lebih latihan terus gitu, maju ke depan terus. Kalau guru ada yang memberi yang pertanyaan, Mbak Indah mulai untuk maju ke depan gitu untuk menjawab pertanyaan guru seperti itu, akan Mbak Indah terbiasa, dan nanti kalau sudah terbiasa sedikit demi sedikit akan hilang gitu, dan rasa percaya diri itu akan muncul. Iya Bu. Ketika mungkin bagaimana kalau Mbak Indah ini setelah melakukan hal ini, setelah melakukan konseling ini, Mbak Indah lebih mendekatkan sama teman-teman gitu, lebih gimana ya, jadinya kalau Mbak Indah itu bisa terlihat happy gitu. Jadi untuk untuk mempedekan diri itu, untuk mempercaya diri, agar percaya diri itu muncul, Mbak Indah bisa berteman sama teman-teman lainnya. Jangan cuma satu orang jadi patokan juga, karena kan itu cuma patokan nanti kalau Mbak Indah maju aja gitu. Nah, tapi kan kalau ketika Mbak Indah punya teman-teman banyak, maksudnya dari kelas itu kan Mbak Indah ada deket sama lainnya, kan jadi di depan itu Mbak Indah nggak perlu harus ada patokan gitu loh. Jadi Mbak Indah harus bisa berteman, lebih banyak teman, jadi Mbak Indah agar PD-nya itu muncul gitu, biar rasa malunya itu hilang, seperti itu. Iya Bu, saya juga mau itu mencoba berteman sama kayak teman kelas lain gitu. Terus juga memperbanyak lah Bu, intinya memperbanyak teman kan. Kalau banyak teman mungkin saya bisa lebih pede. Dimulai dari kalau Mbak Indah nanti besok pagi datang, halo teman-teman, kayak gitu, saling menyapa satu sama lain, gimana kabarnya gitu, kayak tanya-tanya aja, PR kalian udah belum, sebelum kan nanya-nanya dari teman-teman gitu, biar Mbak Indah juga ada komunikasi sama teman-teman lainnya. Iya Bu, saya akan mencoba yang Ibu saranin agar bisa saya percaya diri lagi. Kalau di kelas itu apakah Mbak Indah masih suka menyendiri atau sudah mulai berbaur dengan lainnya, atau mungkin karena kan tadi bilangnya ada patokan cuma satu ya. Nah, apakah rasa kurang percaya diri itu masih muncul menyendirinya? Kalau tadi itu sih Bu, saya sudah kayak berteman gitu bareng, ada beberapa sih, nggak cuma satu, cuman kayak tiba-tiba tuh belum dekat, terus tiba-tiba kadang kayak sendiri lagi gitu, belum sebetulnya itu sih Bu, kayak bermain sama mereka gitu sih. Ya itu nggak apa-apa, karena kan namanya proses, kan namanya kita untuk mengurangi kan nggak langsung kita
langsung bisa berubah dengan sendirinya kan. Pasti kita juga butuh proses dimana kita harus mendekatkan sama teman-teman, dan kadang kita kembali ke rasa awal, tapi kan kita harus juga meningkatkan rasa itu, menghilangkan rasa itu, dan kembali lagi seperti ketika kita kalau bisa dekat dengan teman itu rasanya pasti kan enak gitu ya, jauh lebih enak daripada kita sendiri gitu. Kadang sendiri mungkin enak, tapi kan cuma untuk meluapkan rasa emosi Mbak Indah kan. Jadi ya saya kan dulunya menyendiri, jadi kayak takutnya itu nanti jadi kalau kebanyakan apa ya, kembali menyendiri gitu kan, takutnya ini malah jadi menyendiri lagi gitu. Jadi kalau ketika rasa kita ingin menyendiri, ya udah kita menghubungi teman kita, ini ngajak main gitu kan, ngajak main keluar gitu, biasanya jadi bisa hilang sendiri gitu. Jadi jangan sampai rasa menyendiri itu muncul lagi gitu. Diusahakan ketika kita merasa malu, rasa percaya diri, kalau rasa muncul kayak pengen menyendiri, janganlah gitu, kayak dihilangin aja, jangan chat sama WA ke temennya buat ketemu yuk, gitu main yuk nanti malam gitu, apa melakukan olahraga yang mungkin banyak suka kayak tadi lari gitu. Jadi buat meluapkan itu jangan baik untuk menyendiri, tapi lebih lari-lari. Dan lari-lari sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan kalau ada temen jauh lebih baiknya bisa berusaha gitu loh mengurangi rasa percaya diri. Iya Bu. Ya, saya akan mencoba saran Ibu setelah ini agar bisa saya jauh lebih baik gitu. Saya juga nggak mau kayak kurang percaya diri terus menerus gitu. Apalagi kan habis ini udah lulus SMA kan Bu. Jadi kayak harus benar-benar bisa pede buat nanti ke depannya gitu. Juga bisa bikin saya lebih baik. Ya, bagus sekali Mbak Indah. Ketika Mbak Indah berpikir seperti itu berarti kemajuan yang sangat bagus. Terus jangan lupa kan dari awal itu kan Ibu memberikan teknik miracle question kan. Ya. Jadi gimana nanti Mbak Indah setelah hal ini, semoga Mbak Indah bisa melakukan keajaiban Tuhan, kayak berpikir itu membayangkan kayak gitu kan. Jadi itu satu teknik yang bisa Mbak Indah lakukan. Itu kan Mbak Indah ini untuk mengurangi hal tersebut bisa dilakukan. Iya Bu. Saya akan mencobanya. Siapa tahu kan keajaiban itu kalau yang Mbak Indah mungkin nggak ada keajaiban dimana Mbak Indah bisa menghilangkan rasa percaya diri itu, rasa bahagia, rasa senang itu muncul, rasa percaya itu lebih beda. Iya Bu. Ya, terus juga saya akan kayak memikirkan gitu yang Ibu omongkan tadi. Terima kasih banyak ya Bu. Setelah sesi ketiga ini saya benar-benar udah kayak plong gitu hati saya. Jadi saya udah yakin kalau saya tuh bisa nih untuk percaya diri ke depannya, enggak kayak kemarin-kemarin gitu Bu. Iya, bagus. Semoga apa yang Mbak Indah ingin capai, apa yang Mbak Indah ingin perbuat nantinya bisa lancar, dan semoga bisa mengurang. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu atas konseling terakhir ini. Semangat ya Mbak Indah. Iya Bu, kalau gitu saya izin ke kelas lagi ya Bu. Mhm.